Baik, ya, Bismillah, saya mulai. Baik, di sini untuk yang pertama, kami akan mencoba untuk sharing bagaimana pengolahan citra fajar dengan menggunakan aplikasi Astro Imagery di sini. Itu Mungkin ada namanya yang... kebalik itu. Harusnya Hendra dulu baru Hendro. Oh, bukan Pak Hendro dulu. Iya, Oke. jadi di sini kami mencoba untuk melakukan pengolahan citra fajar di Labuan Bajo ya Pak, Ya, dengan menggunakan Astro Imagery. Nah, kemudian nanti kami akan sharing bagaimana cara pengambilan data tertentu dari citra tersebut. Oke, langsung saja. terkait sama data, itu data yang digunakan ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak AR dari Asalam dengan menggunakan kamera DSLR. Ya, monggo Ya, Mas. ya jadi untuk yang pertama ini, bagi teman-teman yang masih belum install Astro Imagery, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya Pak. Jadi di sini tetap saya sampaikan dulu bagaimana cara instalasi Astro Imagery-nya, mungkin bagi yang belum menginstal. Kemudian nanti setelah instalasi akan berkenalan atau diskusi tentang pengolahan citra fajarnya. Oke. Ya, tadi bagi yang belum menginstal tadi ya cuma satu. Jadi silakan diunduh aplikasinya di alamat yang sudah diberikan, di link yang sudah diberikan di deskripsi grup WA. Kemudian ya ikuti instruksinya, klik Astro Imagery dan seterusnya itu .zip. Ya, kemudian nanti akan terunduh otomatis. Nah, setelah terunduh nanti file unduhan tadi diekstrak, kemudian diletakkan pada directory yang telah disiapkan. Cukup sederhana sebenarnya. Jadi nanti kalau sudah terekstrak, nanti di dalam foldernya itu ada aplikasinya. Jadi langsung dibuka saja. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah menginstal, sudah paham untuk proses instalasi Astro Imagery-nya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Silakan. Ya. Jadi berikutnya yaitu pengolahan citra fajar. Oke, jadi untuk pengolahan citra fajar kali ini, jadi ini yang poin pertama, informasi yang akan diambil, yaitu yang pertama, rata-rata intensitas, kemudian median intensitas, dan modus intensitas. Jadi nilai statistik dari citra tersebut yang akan kita ambil secara umum, yaitu dari rata-ratanya atau mean-nya, kemudian median atau nilai tengahnya, dan modus atau nilai yang paling sering muncul di sini. Oke, Ya, langsung. sedikit saya tambahkan, mungkin rata-rata median dan ini bukan keseluruhan citra, jadi tidak seluruh frame ya, tapi kita mengambil satu area tertentu di sini yang kita ambil nilainya. Itu Mas Indra ya? Ya. Ya. Oke. Kemudian untuk tahap yang pertama yaitu ya kita membuka Kalau ada seluruh yang citra. bertanya, kalau ada yang mau bertanya silakan mengancungkan tangan ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa bisa kasih kesempatan untuk bertanya. Baik. Atau chatting di bawah jadi saya bisa baca. Oh ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Lanjut. Ya, jadi untuk yang tahap pertama yaitu kita membuka seluruh citra yang akan diolah. Jadi kita mengimport atau memasukkan semua citra yang sudah di-download tadi ke dalam aplikasi Astro Imagery-nya, yaitu dengan klik file. Di situ ada klik file. Kemudian Mas import. Hendra? Ya, Pak. Mas Hendra bisa tampilkan ininya nggak? Software-nya? Oh ya, sebentar. Jadi biar kelihatan langsung klik. Nah, gitu. Oh ya. Nih. Yang lain image sudah dibuka ya. Sambil nunggu. Jadi fotonya semuanya sudah pernah lihat fotonya ya. Oke. Oke. Ya, jadi untuk yang pertama
kita buka seluruh citranya yang akan diolah, yaitu dengan cara klik file. Oke. Ya. Klik file, kemudian import. Oke, setelah import, kemudian pilih yang paling atas atau image sequence. Di sini, diklik. Nah, nanti tadi yang file sudah di-download tadi, ada di folder mana, jadi nanti dibuka di situ. Oke, paham ya? Ya, jadi di situ yang perlu kita perhatikan bahwa image yang akan kita olah itu sebaiknya namanya dia sudah berurut ya. Iya, Pak, sudah berurut. Jadi dia punya nama yang generik lah ya. Ya, generik. Oke. Oke, silakan. Ya, sudah terbuka Ya, langsung folder aja. yang berisi citranya. Kalau sudah, diklik salah satu citranya, kemudian klik open. Nah, nanti akan muncul sequence option seperti ini. Ada masalah untuk melihat citranya enggak? Ya, ini rebray gini, rebray. Apa itu, Rob? Nyala mati. Oh, gitu. Oh iya. Aman Ini. Aman. Ya. Oke. Mana nih, Mbak? Nomor berapa paling Pak itu gambarnya? Random entah, Pak. Pilih salah satu aja sih. Iya. Baiknya Yang nama mana? yang pertama. Sebaiknya file yang pertama. Jadi di list itu disortir berdasarkan namanya, terus file yang paling pertama dipilih aja. Jumlah image-nya kan ada kan ya, jumlah image-nya berapa gitu ya. Ada berapa image Mas Indra? Ada 93, Pak. Ada 93. Enggak. Kok saya 15? Berapa? Oh, 15. 15. Cuma Berarti 15 salah ya? berarti. Salah berarti. Pak. Saya cuma 15 Nggak berarti apa-apa. salah ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Cuma dapat 15 Pak Hendro. Ye. Bentar. Saya cari lagi. Salah mungkin, salah ngambil. Saya 51, Pak. 51. 51 ya. Bentar, saya mungkin salah ambil. Saya cari dulu. 93. Oke. Oke. 93. Bentar, saya cancel dulu. Saya cari dulu. Ye, nggak apa-apa. Sambil pelan-pelan. Dilanjut Mas Indra. Ya, berarti ada yang Udah paham itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bisa. Dengan masalah. Yang penting ada file. Yang penting ada file. ya. Ya, lanjut. Nanti bisa diuji coba lagi di secara mandiri. Kita Ya. tunjukkan poin-poinnya aja. Ya, Pak. Yuk, mangga. Jadi ya, saya lanjutkan. Kalau sudah, nanti di jendela sequence option-nya akan muncul informasi jumlah citranya berapa dan seterusnya itu. Oke, sudah ya. Seperti yang ditampilkan di sini, kemudian klik OK. Oke ya. Nah, nanti akan diproses. Jadi proses pengimportan citra tadi. Silakan ditunggu. Nanti akan muncul seperti ini, Pak, yang di kanan bawah. Ternyata Bergerak. Nah. Jadi ada pembacaan Pak ya. Nah ini lama lambatnya tergantung masing-masing laptop Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Wah luar biasa. Jadi malu ini yang Iya. Wah, iya. Kita baru pinjam. Kalau yang sedikit filenya 15 cepat kayaknya nih. Hendra harus ganti laptop gitu. Iya benar. Oke. Ya. Lanjut. Ini masih menunggu file. Oh iya. Proses. 93. Ya. Oke, kalau sudah nanti akan muncul citranya. Sudah. Ya. Sudah muncul ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Kemudian kalau kita ingin melihat
keseluruhan filenya, itu bisa diklik di bawah citra itu kan ada tombol seperti play ya, di sebelah kiri. Ini tidak bisa Sebelah ditambahkan. kiri. Ya, Sebelah kiri sendiri di bawah citra itu kan ada seperti tombol play ya, Di segitiga itu. running aja, Mas. Ya, itu diklik. Nah, nanti akan tampil keseluruhan citranya. Oke, siap. Sebentar, saya tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk melihat ke keseluruhan citra, maaf, yang ini, di kursor saya ini, yang di ujung kiri, diklik, Tanda panah ya. nah nanti akan bergerak citranya. Oke, itu sedikit gambaran tentang citra. Jadi kalau dilihat di citra ini citra ini difoto dari arah barat nih, UFO timur. Nah, ini kita bisa lihat pergerakan perubahan intensitas di bagian langitnya. Oke, lanjut Mas Indra. Ya, baik Pak. Bukan. Jangan dengar. Ya, kemudian setelah import citranya, berikutnya kita akan menentukan area yang akan diambil nilainya tadi. Jadi kan tidak keseluruhan citra, tapi hanya area tertentu pada citra tersebut. Oke, jadi yang pertama, pilih ini, yang rektanguler, yang icon di Astroimagy yang paling kiri. Ada icon seperti kotak itu, persegi atau ini ya, rektanguler, diklik. Ya. Sudah diklik semua. Oke, kalau sudah diklik, nanti dibuka jendela citranya. Nah, di sini, misal citra ini ya, diklik pada citra, klik, kemudian ditarik. Nah, nanti akan muncul area di dalam persegi panjang berwarna kuning. Jadi kita memilih areanya hanya di dalam persegi panjang kuning ini. Ini adalah area yang akan kita ambil nilainya tadi, nilai intensitasnya dari rata-rata, median, dan modusnya. Ya. Ya. Jadi pengambilan areanya ini kita bisa atur sebenarnya seberapa besar, terus kawasannya seperti apa. Ya. Tergantung dari image-nya. Kalau ini ada cahaya yang di bawah, jadi kita menghindari cahaya-cahaya pengganggu, meskipun sebenarnya dengan prinsip yang kita lakukan, ada cahaya pengganggu ini nggak ada masalah, karena cahaya pengganggu ini kita katakan cahayanya dia cenderung konstan. Jadi dari sumber cahaya, ini kita bisa lihat sumber cahaya yang ada di sini adalah satu, cahaya polusi. Polusi ini disebabkan karena cahaya latar depan, dan ini cahaya ini cenderung konstan. Dia tidak berubah terhadap waktu biasanya. Tapi kalau cahaya langit di sini, area yang kita pilih ini, dia berubah sebenarnya. Dari waktu ke waktu tergantung dari kondisi langit pada saat itu. Mungkin awan lewat atau apa, dan juga bintangnya bergerak. Jadi artinya di sini intensitas jumlah di sini tidak diam dia. Ya, tidak diam. Karena bintang ini yang tadinya ada, terus lepas di sini. Jadi artinya dia memberikan kontribusi nilai di kotak pada satu waktu, terus pada waktu yang lainnya dia hilang. Oke. Silakan Mas Indra, lanjut. Ya, baik. Sudah semua ya, jadi sudah dibuat areanya atau region of interest-nya, ROI-nya. Ada yang Sampai belum? di sini ada pertanyaan nggak terkait pengambilan area? Oke, ada? Ya. Lanjut, Mas. Oke, baik. Setelah memilih ROI-nya atau region of interest atau area tadi, berikutnya kita
melakukan pengukuran atau pengambilan data intensitasnya tadi. Sebelum itu kita akan menentukan dulu poin-poin yang akan diukur. Tadi kan ada median, ada rata-rata, dan juga modus. Nah, kita atur dulu dengan cara kita klik Analyze. Sebentar. Oke, kita Analyze klik di atas ya. Analyze ini. Ya, sudah muncul ya, Pak? Ya. Oke, Analyze. Kemudian kita pilih Set Measurement di sini. Jadi kita klik Analyze, kemudian klik Set Measurement. Oke, nah di sini akan muncul ada beberapa poin atau beberapa Parameter set, ya, parameter yang mau kita ambil apa saja. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memilih mean, rata-ratanya, kemudian modal ini modusnya tadi, kemudian median. Jadi tinggal diklik saja. Jadi misal kosong seperti ini, kita pilih mean, diklik, dicentang, kemudian modal, ini data modusnya nanti yang akan diambil, kemudian median. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya atau masih bingung? Jadi yang dilakukan barusan adalah untuk mencoba mencari nilai mean, median, modus dari area yang tadi dipilih, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum? Ngacung tangan. Nah, oke. Belum ada kayaknya, Mas. Masih bisa mengikuti. Lanjut, Mas. Oh, ada yang angkat tangan, Pak? Siapa tadi? Itu Nuriza ya? Yang dicentang min mod, berarti tadi yang dicentang min, modal, sama median. 3 aja ya? 3 saja. Baik. Ya, sudah itu aja. Maaf. Ya. Makasih. Kenapa hanya 3? Karena kita hanya butuh 3 nilai itu yang kita peroleh. Baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, lanjut, Mas. Oke, sudah. Baik. Kemudian. Bentar, Mas. Tunggu sebentar. Oke, lanjut, Mas. Baik. Ya, berikutnya setelah kita menentukan parameternya tadi, kita klik lagi Analyze. Kita klik lagi Analyze. Kemudian kita pilih Tools yang paling bawah di sini. Jadi kita klik Analyze lagi, kemudian klik Tools, kemudian pilih ROI Manager atau Region of Interest Manager tadi, area kuning tadi. Kemudian kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini semua. Ada jendela ROI Manager. Baik. Kalau sudah, kemudian kita klik Add dulu, yang paling atas ini. Kita klik Add. Nah, ini merupakan informasi atau identitas dari ROI yang sudah kita buat tadi. Identitas ROI yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya, kita pilih More, yang paling bawah ini, klik More, kemudian kita pilih Multi-Measure, jadi pengukuran banyak tadi ya. Karena kita yang diukur itu kenapa multi-measure, karena banyak frame. Ya, banyak frame. Oke, setelah itu nanti akan muncul jendela seperti ini. Oh, tidak muncul. Sebentar. Nah, nanti akan muncul measure all semua citra tadi ya. Kalau sudah nanti diklik OK.
Nah, kalau sudah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Oke, jadi hasilnya itu, result itu, mean, mode, median, angkanya muncul semuanya. Ya. Ya, kurang lebih Jadi seperti itu, angka Pak. ini yang akan kita plot dengan menggunakan GnuPlot. Ya. Oke. Baik, mungkin ada yang masih Bentar. bingung. Intinya jadi yang kita lakukan itu adalah menampilkan, memperoleh nilai dari seluruh citra yang diperoleh. Oke, saya unmute all. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi? Iya, sayang. Silakan, Mbak. Hasilnya ini kok rekodnya hanya 40. Hasilnya 40 citra. Rekod dari angka-angka ini kok hanya sampai 40. Sebentar. Jadi, Suaranya tidak kedengaran semuanya, jadi sementara yang lain saya mute dulu. Silakan Pak Junedi. Oke. Jumlah rekodnya ini kok hanya 40, padahal citranya tadi kan 93. Oh, jadi hanya yang ini hanya 40 ya? Ke bawah-bawah nggak kelihatan. Mas Hendra coba sampai berapa yang ini? Ini sampai 93, Pak. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu diulang lagi. Dicoba, tapi poin-poinnya tadi ya, apa namanya? Untuk mendapatkan semua data tadi yang perlu kita tampilkan ya. Mas Hendra, silakan. Ya, Pak. Itu tadi ada kasus seperti itu. Ya, mungkin secara singkat diulang lagi prosesnya tadi sampai dapat ini ke sini gitu aja. Biar bisa terlihat ulang. Ya. Ya, sebelumnya mungkin cuma tertampilkan hanya 40 poin ya, Pak. Jadi mungkin bisa di-scroll ke bawah. Seperti ini, mungkin tidak ter-scroll ke bawah semuanya, mungkin seperti itu. Tapi akan saya ulangi lagi dari yang pertama. Proses mendapatkan nilainya ini saja, Mas. Ya, jadi tadi, ya sebentar, Pak. Oke, tadi yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian pilih Tools, kemudian pilih ROI Manager. Ya, Pak, diklik. Ya. Nah, kemudian klik Add yang paling atas ini, diklik dulu. Nah, nanti akan muncul identitas ROI yang kita buat tadi. Nah, setelah itu, ketika sudah muncul di sini, sebentar, saya share lagi. Nah, ini. Jadi tadi ketika kita dari klik Analyze, Tools, ROI, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik Add, kalau misal di sebelah kirinya tadi masih kosong. Nah, ketika kita klik Add, nanti akan muncul identitas ROI-nya. Nah, selanjutnya kita klik More, kemudian klik Multi-Measure di sini. Klik. Nah, kemudian nanti ada jendela multi-measure lagi, klik OK. Klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah,
Oke. Ya. Ya. Selanjutnya, Mas. Ya. Setelah data ini kita peroleh. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, mungkin. Tadi ada yang Mas ingin bertanya. Saya unmute lagi. Ya. Silakan yang mau bertanya. Siapa? Mas Tony. Oh iya, silakan Mas Bas. Iya. Sebentar. Biar suaranya jernih, Mas Bas. Halo, ya masuk Mas, silakan. Oke. Data yang saya dapat itu 59, Mbak. Karena ketika saya klik more dan seterusnya, itu ketika di jendela terakhir itu ada tulisan measure all 59 slice. Ketika saya oke, data yang dapat adalah 59. Ketika ada jendela multi measure yang ada tombol oke di awal, ketika di awal mungkin tidak ditulis. Ketika di awal gambar saya itu jumlahnya 93 semuanya sudah. Kemudian saya klik ROI tadi, terus nanti more, terus saya more all measure ya, saya ulangi. Di sini ada more multi measure. Di situ ada 3 centangan. Yang pertama adalah measure all, jadi ada 59 slice. Diganti 93 gitu nggak bisa? Nggak ada, itu hanya tampilan saja, ada centangan. Kemudian saya klik OK, nanti hasilnya adalah 59 data. Oke. Baik, nanti perlu kita akan record itu karena harus dicari tahu penyebabnya apa itu. Oke. Baik, mungkin dari yang lain ada yang tahu kira-kira itu penyebabnya apa? Ada yang tahu kah? Ini pada saat info itu, Pak. Nyerah. Kasusnya Pak Bas ini sama dengan saya. Ya, sama dengan Pak ini ya. Oke, baik. Nanti kita catat dulu Mas Hendra, tolong dicatat kasusnya. Pokoknya sepertinya Pak. Sepertinya pernah dari tahu juga kalau misalnya di Astro Image tidak misalnya yang lain, komputer yang lain bisa membaca semua gitu citra. Ada beberapa yang membaca itu karena kapasitas komputernya yang jadi kita uji coba beberapa kasusnya. Tapi kita akan lanjutkan lagi sampai dapat kurvanya seperti apa dari citra ini. Silakan Mas Hendra dilanjut. Saya akan mute semuanya dan buka di. Oke, silakan. Ya, baik. Ya mungkin tadi karena ini ya Pak, mungkin memorinya tadi. Jadi ada settingan memorinya yang nanti perlu diperbaiki. Oke, baik. Untuk kita selanjutnya di awal tadi, tapi ya udah. Iya, kita lanjut aja dulu, Mas. Iya, setting memori nanti kita infokan belakangan. Iya. Ya. Baik, setelah hasilnya keluar seperti ini, kemudian kita akan menyimpan file hasil ini. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk format datanya atau format filenya itu dalam format apa. Jadi kita klik dulu result, kemudian kita pilih option. Nah, option. Oke, di sini tidak muncul. Ya, jadi di situ tadi ya yang pertama kita klik result, kemudian option. Nah, nanti akan muncul di sini file extension for tables. Jadi ada pilihan
format TXT atau XLS atau CSV. Nah, kita pilih yang terserah sih, tapi nanti untuk kali ini kita pilih yang TXT saja, .txt. Jadi kita ketik di situ, titik txt, untuk file extension for tables-nya. Jadi ekstensi filenya tadi. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, berikutnya, kita tinggal menyimpan saja, yaitu dengan klik File, kemudian Save As. Nah, kita seperti menyimpan file pada umumnya. Kita ketik namanya, kita taruh di direktori mana atau di folder mana, kemudian kalau sudah, kita klik Save. Di sini, Citra. Nah, kalau sudah, klik Save, nah nanti akan tersimpan dengan format .txt. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, Pak. Lanjut, Mas. Ya, sudah tersimpan, Pak, filenya. Nyimpennya bisa semuanya. Ada yang bermasalah menyimpan? Beres. Oke. Oke, intinya sebenarnya kita hanya ingin filenya ini. Kalau file S langsung gitu nggak bisa, Mas Hendra. Bagaimana, Pak? Itu dari result itu kan ada tulisan file. File S gitu aja nggak bisa. File save S itu nggak bisa. Bisa, Pak. Tapi nanti biasanya kalau format bawaannya itu bukan .txt, Pak, tapi S atau CSV gitu, kalau tidak salah. Oh, oke. Kita seragamkan dulu. Oke. Kalau Ctrl A di tulisan itu bisa nggak, Mas? A? Di teks ini semua ini Ctrl A gitu, kayak dipilih select Ctrl A gitu kan. Kalau Word Ctrl A milih semua itu. Oh, di jendela result-nya ini, Pak? Bisa nggak itu? Nah, kayak gitu, Ctrl A gitu bisa nggak? Nah, itu kanan copy gitu bisa nggak? Oh, bisa, Pak. Nah, copy. Ya, di copy bisa. Copy, terus buka notepad, Ya. Itu alternatif lain. Ya. Oke, ya. Baik. Lanjut, Mas. Ingin menyimpan menjadi file teks. Macam. Oke. Ya, berikutnya, Pak. Ya. Mas, silakan Mas Hendra. Ya, berikutnya langsung untuk pengenalan GnuPlot ya, Pak? Ya, jadi sekarang kita ingin, sebenarnya ada satu ya Mas ya, kita kan untuk ngeplot ini harus mengubah data ya. Data itu tadi data waktu pengamatan, itu waktu pengamatan bisa diambil di materi apa namanya? Di mana, Mas? Itu EXIF. Ya. EXIF, iya bisa. Ya, oke. Ya. Oke, sekarang lanjut ke GnuPlot, Mas. Ya, pengenalan ya, Pak. Ya. GnuPlotnya sudah bisa dibuka semuanya. Sekarang kita akan beralih ke GnuPlot. Coba ada yang belum? Silakan angkat tangan yang belum GnuPlot. Udah. Semua ya. Tampilannya gimana, Pak? Ya udah. Tampilannya tinggal di ini gimana merunning GnuPlotnya, Mas? Ya. Silakan Mas Hendra. Mungkin pengenalan dari GnuPlotnya awal itu, ya dari awal. Yang penting harusnya udah diinstal kan ya? Sudah diinstal terus di running. Udah bisa. Ya, ada yang belum diinstal mungkin.
Siapa yang belum menginstall? Ya. Bukan. Saya belum. Oh, ada yang belum? Asal Iya, saya jangan belum belum. di-download aja. Kalau belum di-download. Oke, Oh, silakan Mas Hendra. baik. Semuanya saya mute ya. Ini kena. Silakan Mas Hendra. Ya, saya mulai di sini, Pak. Ya. Ya, terlihat ya, Pak, semuanya. Ya, kelihatan. Baik, jadi di sini kami akan sharing bagaimana pengguna sebenarnya tujuannya untuk plotting. Jadi memplot data yang sudah kita peroleh tadi, baik dari Citra maupun data SGM nanti bisa digunakan ya dengan menggunakan aplikasi GnuPlot. Nah, di sini Ya. Kenapa pakai GnuPlot gitu ya? ya, Kita pakai Excel bisa, tapi di sini kita mengenal satu buah program yang gratis yang sebenarnya sangat powerful untuk plotting. Jadi ya intinya sesuatu yang baru aja di sini ya, dan lebih enak untuk plotting data. Silakan Mas Hendra. ya baik. Lanjut. Jadi di sini untuk beberapa poin pengenalan GnuPlot, yang pertama yaitu instalasi GnuPlot. Mungkin ada yang belum tadi, ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian kita editing data. Di sini saya pakai contoh SGM, tapi sama saja nanti poinnya. Kemudian yang berikutnya plotting dan analisis data. Kita plot data yang ini aja Mas ya, apa namanya yang tadi? Oh ya, jadi mungkin nanti poin yang editing data SGM kita skip. Ya. Kita akan menggunakan data yang barusan peroleh untuk di-plotting. Ya, baik Pak. Oke, kemudian ya, yang pertama untuk instalasi GnuPlot. Jadi silakan mengunduh aplikasi GnuPlot tadi. Yang belum mengunduh, linknya sudah diberikan ya Pak di grup WA. Tinggal install saja, cukup sederhana untuk instalasinya. Oke, jadi di sini nanti klik yang download latest version, jadi versi yang terakhir. Di sini nanti klik yang berwarna hijau ini, dan kemudian nanti otomatis terinstall. Nah, nanti kalau sudah berhasil diinstal, tinggal klik saja ikonnya, icon GnuPlot-nya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Jadi sudah semua? Sudah bisa menampilkan GnuPlot seperti ini? Oke. Baik. Nah, untuk plotting kita mulai. Saya buka dulu untuk aplikasinya. Sebentar. Ya, Mas Hendra? Iya, Pak. Oke. Ya. Ini tampilan GnuPlot-nya. Ya. Oke. Baik, yang pertama kita akan semuanya yang lainnya sudah seperti ini, angkat tangan yang sudah lihat seperti ini tampilan yang seperti di layar. Yang sudah siapa, yang belum siapa, coba angkat tangan dulu. Oke. Oke ya, sudah. Baik. Lanjut Mas Hendra. Baik. Sip. Oh ya, untuk sebelum kita plotting, kita coba buka dulu file tadi yang hasil pengolahan citra. Kita buka dulu filenya. Bisa dibuka di Notepad atau Notepad++, mungkin ada yang punya. Nah. Mungkin sebelum ke data itu, Mas, bisa dicontohkan ngeplot fungsi dulu di sini. Oh ya. Baik, saya akan tunjukkan beberapa contoh. Jadi untuk di GnuPlot ini kan lebih ke aplikasi plotting data. Ya sama seperti yang disampaikan Pak Indro tadi, bisa di Excel atau yang lainnya. Nah, di sini
saya akan mencoba untuk menartikel bagaimana memplot sebuah fungsi. Misal fungsi sinus. Jadi kita ketik, mungkin sambil diikuti ya. Jadi klik, ketik plot, kemudian sin, kurung buka, x, kurung tutup. Oke, silakan diketik seperti itu, kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul plot fungsi sinus. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, sudah bisa semua? Saya. Nah, ini juga bisa dilakukan di Excel. Yang agak bisa di Excel itu kemarin agak susah adalah ketika kita ingin membuat garis misalkan di fungsi ini, di garis misalkan X sama dengan 0. Seret, seperti itu. Nah, itu susah itu di Excel. Oh, ya. Di Excel itu mungkin tidak bisa, tapi kalau ada yang bisa, tolong diajarin. Itu salah satu kendala membuat garis misalkan X sama dengan 0, seret, di sini nggak bisa. Nah, coba didemokan, Mas. Oh, iya. Untuk yang saya maksudkan tadi. Iya. Misalkan X sama dengan 5 di garis, atau X sama dengan 6. Baik, Pak. Oke. Jadi untuk plot tadi ya, Pak, X. Misalnya X sama dengan 0. 6. Oh, 6 ya, Pak? Ya. Ya, kalau X sama dengan 0 dianggap fungsi subur ya. Oh iya. Oke, saya coba ya, Pak. Ya. Ya, saya juga masih belajar. Set. Sudah. Tampilannya terpotong, Mas. Oh iya, Pak. Ya, sudah. Oke. Oke. Kita coba untuk set. Lalu from dari 6 ya, Pak? Ya. Nah. Oke, jadi bisa menggunakan komen seperti ini untuk membuat tadi ya, X sama dengan 6. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, nanti di jendela replot. Ya. Nanti akan ini ada garisnya ini ya. Ada garisnya. Saya share lagi untuk jendelanya. Nah, ini. Nanti akan muncul garis yang ini. Ini untuk X sama dengan 6. Nah, ini kenapa ini penting garis ini? Karena sering ketika kita menampilkan grafik kurva kurva SQM atau polusi cahaya itu kita seringkali pengen tahu pada H sekian itu gimana sih titiknya gitu ya. Nah, ini membantu kita untuk memudahkan membaca posisi titik yang kita harapkan. Oke, lanjut Mas. Ya. Baik, kalau sudah kita coba untuk plotting data. Oh ya, ada yang tanya Pak? Oh ya, sebentar. Mungkin ada yang bertanya, saya unmute all semuanya dulu. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ditampilkan lagi untuk cara membuat garis tadi, Pak. Oh ya. Perintahnya tadi Mas. Set ya. Tadi Mas. Yang perintah untuk membuat garis tadi. Oke. Nah ini. Nah, ketik dulu. Boleh sambil minum. Boleh. Set arrow from 6, grab 0 to 6, grab 1. No hit. Di Indonesia ya, di Aceh ya. Oke. Bisa mengikuti? Muncul gambarnya?
Pak Ismail, bisa Pak Ismail? Ini harusnya dipasang logo Kemenak, ini dapat subsidi dari Kemenak. Live. Window grab-nya harus diklik ya supaya tampil garisnya ini ya. Kenapa? Setelah tadi ada perintah set arrow from 6 dan seterusnya, supaya tampil itu window plotnya, window yang plotnya itu harus diklik supaya muncul garisnya ya. Ya, tidak kalau langsung enggak auto replot refresh aja. ya. Replot bisa Mas Indra ya? Ya, di enter atau replot. Klik tombol replot ya, ada seperti tombol refresh ini ya. Ya, bisa. Atau diketik replot seperti ini. Kemudian enter. Nah, nanti akan muncul. Ya, bisa. Oke. Udah. Oke, baik. Sinyal, sinyal. Oke. Baik, lanjutkan lagi, Mas Hendra. Ya. Saya unmute lagi. Saya mute, ya. Oke, mute. Sebentar, Mas Hendra. Lanjutkan, Mas Hendra. Iya, Pak. Silakan. Ya, sebentar, Pak. Jadi GnuPlot ini kita bisa ngeplot fungsi, bisa juga ngeplot data. Nah, ini kita yang akan kita kerjakan ini kan ngeplot datanya. Data. Oke, pertama mungkin kita coba dulu buka file yang tadi, yang sudah kita olah tadi. Kan sudah disimpan ya? Nah, kita buka bisa di Notepad atau Notepad++. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, sudah dibuka semua. Baik, kalau sudah, kita coba untuk plot. Jadi kita masuk lagi di sini. Nah, oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, jadi di sini GnuPlot kan ada direktori default-nya ya Pak, istilahnya. Ya. Jadi kita ubah dulu direktorinya, kita sesuaikan dengan direktori di mana file hasil pengolahan tadi kita simpan di mana. Intinya kita mau pindah direktori ke tempat penyimpanan file data tadi. yang tadi, ya. Itu dengan, kalau yang di laptop saya ini, silakan diikuti, ketik cd, kemudian ini, d, kemudian olah data JKM. Oke. Jadi ini contoh di laptop saya ya. Jadi tadi file tadi yang hasil olah citra saya simpan di direktori tersebut. Oke, kalau sudah di enter. Oke. Sudah bisa semua mungkin? Yang pernah belajar dulu zamannya DOS, ini familiar, ini CD seperti ini. Oh ya. Ini taunya D.2 olah data ini sebenarnya bisa pakai, kalau di Windows ya tinggal di, mana namanya, di copy di atasnya itu Mas, coba ditunjukin Mas. Di copy. Di copy dari, apa namanya, Windows Explorer ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Nanti oh iya bisa. nanti. Nanti ya. bisa lanjut. Oke, mungkin sudah bisa semua yang CD-nya tadi, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Kalau sudah. Jadi CD D.2 ini ada direktori olah data SQM. Kalau di tempat yang lain ya masing-masing ya. Di sini. Ya. Misal di, ya, Pak Bastoni.
Ada pertanyaan? Sebentar. Dari Pak Bastoni. Oke, sebentar Pak Bas. Silakan Pak Bas. Oke, alternatif saja Pak. Kalau misalnya ada yang kurang familiar dengan CD-CD seperti itu, sebenarnya di Chainpot ada itu Pak, ada file change directory langsung, itu bisa lebih mudah Pak. Ya, bisa. File change directory, nah itu kelihatannya lebih mudah juga. Ya, Daripada bisa nanti juga. nanti kesasar salah huruf satu, saya repot ya. Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Kita lebih Iya, Pak. Ya, selain diketik juga bisa, tadi ya seperti yang disampaikan Pak Bastoni, save file, kemudian change directory di sini. Nah, nanti kita cari di mana tadi apa ya, folder tempat kita menyimpan tadi. Oke. Ya, sama saja sebenarnya. Yeah. Ya, baik. Berikutnya, kalau sudah, kita coba buka file data tadi ya, Pak, yang sudah kita buat. Ya. Di sini. Nah, di sini. Oke. Jadi di sini ada 4 kolom ya, Pak. Ada yang paling kiri itu urutannya atau nomornya seperti itu. 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya ada min 1. Kemudian kolom berikutnya ada mode 1 ini. Dan kolom berikutnya median 1. Nah, kalau kita perhatikan, antar data ini dipisahkan dengan tab sebenarnya. Jadi nanti ada beberapa contoh, misal ada data yang dipisahkan dengan titik 2 seperti ini, atau titik koma seperti ini. Nah, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana proses plottingnya. Nah, kebetulan kalau di GNU Plot ini, default-nya untuk data itu dipisahkan dengan tab. Jadi, kita tidak perlu mengubah data file separatornya atau pemisah antar filenya itu tidak perlu kita ubah karena default di GNU Plot itu adalah pemisahnya tab. Jadi seperti ini, seperti tampilan hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah, kita ingat-ingat nanti kebetulan karena di sini tidak ada data waktu atau elevasi matahari, jadi kita membuat grafik. Misal yang pertama kita membuat plot min ya, Pak. Min dengan angka 1, 2, 3, 4. Dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya ini. Oke, jadi diingat-ingat ya. Jadi yang kolom 1, nanti kita pakai itu saja. Kolom 1, itu adalah yang angka ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kolom 2, min. 3, mode. 4, median. Oke, kalau sudah, kembali lagi ke sini. Oke, kita langsung bisa plotting. Kita ketik plot, kemudian nama filenya tadi apa? Misal nama file saya hasil data citra, jangan lupa untuk ekstensinya .txt. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita ingin plot tadi kan yang pertama angka tadi urutan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan data min. Jadi kita ketik using 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya kita ingin plotting untuk kolom 1. Kolom 1 tadi ya yang urutan 1, 2, 3 itu sebagai sumbu X. Kemudian yang kolom kedua ini itu adalah yang di sumbu Y-nya. Jadi min-nya tadi. Oke, kalau sudah, kita enter. Oke. Kalau misal belum muncul, sebentar. Nah, kalau misal belum muncul, kita klik yang di sini.
apply auto scale. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Jadi grafiknya gampang sekali kan nampilinnya. Hanya di sini angkanya masih angka urut dari 0, 1, 2, 3 sampai jumlah data. Ini nanti yang sumbu X ini bisa kita ganti dengan jam. Kalau kita ada data jam pengamatan. Gitu kan? Dan kalau kita ada data jam pengamatan dan kita punya tahu lokasinya, lintang bujur pengamatan dan tanggal berapa, maka ini bisa kita ganti dengan tinggi matahari pada saat itu. Oke. Mas Indra, ada data tingginya, Mas Indra, yang sudah dihitung? Yang bisa diplotkan di sini? Bisa. Berdasarkan tinggi mataharinya? Ya, saya cari dulu, Pak. Oke. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Sampai di sini saya unmute all dulu. Silahkan yang mau bertanya. Perintah plotnya diulangi lagi. Pak siapa? Pak ini. Halo, suaranya tadi hilang. Ada yang mau nanya? Ya. Junedi. Pak Junedi ya? Iya. Suaranya kecil, Pak Jun. Perintah plotnya tolong diulang lagi. Perintah plotnya. Bentar, saya tampilkan. Ditampilkan hasil plot dan itunya, Mas, perintahnya. Dua-duanya bisa nggak, Mas? Yang saya bisa salah satunya, Pak. Salah satu jendelanya. Ya, ini untuk perintahnya. Jadi plot, nama file, using data 1, data 2. Data com 1, data com 2. Sama sih. Sudah bisa semuanya ngeplot datanya? Ada suara. Halo, ya silakan. Main dulu. File hasil data citra itunya, foldernya di mana aja bebas. Main dulu. Baik. Endro. Ya. Endro. Ya. Itu hasil data citra .txt-nya itu di folder mana aja boleh? Nyimpennya boleh. Enggak, di situ nggak dipanggil. Dipanggilnya pakai CD. Ini tadi pakai kita pindah ke itu, ke tempatnya direktory tempat nyimpan filenya. Oh, yang atas tuh yang CD. Ya, CD atau pakai dari file tadi, file. Nah. Ya, pakai cing. Okay. Ada datanya, Mas Hendra? Ada, Pak. Saya coba upload ya. Ya. Ini yang sudah dirubah dalam bentuk tinggi mataharinya, Mas ya? Iya. Oke. Karena direktorinya harus berubah dulu kayaknya. TXT ya, TXT ya. Oke. Nah, ini dia sudah ada ya. Jadi data X-nya ini, sumbu X-nya adalah terus
apa yang kita lakukan terhadap data ini dalam menganalisis ini adalah mencoba mencari langit malam. Di langit malam itu kita yakin min 26 sampai min 24 gitu ya. Itu adalah kondisi malam. Ya, itu adalah kondisi malam. Sehingga kita dengan mengambil min 26 sampai min 24 ini kita buat sebuah garis lurus regresi. Jadi yang kita lakukan dalam menganalisis ini adalah membuat garis linear regresi di sini ya. Dari min 2, saya yakin itu adalah malam hari. Perubahannya itu adalah linear. Dia akan lurus saja. Terus kita analisis secara statistik. Kira-kira di titik mana data setelah min 24 ini sudah lepas dari garis linear tersebut. Jadi kalau misalkan min 22 ini ternyata titik di sini masih bagian dari sini, maka dia akan lewat. Terus sehingga kita akan lihat, oh ternyata pada min 20, min 19 atau min berapa itu sudah bukan bagian dari keterangan langit malam. Oke. Sedikit sambil menunggu Mas Hendra lagi cari data Mas ya? Ya, sudah ini Pak. Yang tadi Pak Hendro. Sudah ketemu. Gimana, ada pertanyaan? Yang tadi ada Pak Hendro, saya masih belum ketemu nih. Yang mana? Itu yang tadi change directory kok belum mau ya? Nyimpen datanya di mana? Di download. Kok di download? Ya kan habis dari itu, yang TXT itu. Oh, yang TXT. TXT tadi ya? TXT-nya tapi dapat ya? Dapat. Oh, No. Coba Mas, ditunjukkan Mas. ya Itu mungkin di C, di D, di E. Di C download. Oh, CD aja pakai CD. Yang using itu kan file. Change directory. Udah. ya Sudah. mungkin seperti ini saja Pak. Ya file, kemudian change directory-nya ini diklik. Nanti folder download-nya itu di mana? Tinggal dicari saja. Kalau misal di C, Nah, C, klik di C, C-nya terus ke download. diklik. Nah, Download-nya itu dia di bawah ini ya, di bawah apa namanya? User. Ya, di bawah user. Jadi di sini. Oh. Di bawah user. user diklik. nanti ada user lagi. User lagi atau apa? Lagi. Hari baru download. Download. Ya, itu teknis saja. Ya. Oke. Bisa ya? Coba ditunjukkan Mas datanya Mas. Itu yang sudah ada floating linearnya. Oh, ya. Udah ketemu Mas Indra? Masih saya cari Pak. Oke, saya mau menunjukkan sedikit ini yang apa namanya terkait ininya ya, apa namanya analisisnya itu ya. Mungkin ini kali ya. Saya share dulu. Keliru. Sorry, maaf. Bukan yang ini ya. Oke, jadi ini ada tipologi kurva cahaya, saya akan lewatin aja. Saya mau bercerita sedikit aja. Jadi kalau Mas Rukman dan yang lain, kalau ada yang tidak pas, tolong dibetulkan ya. Ini masih reka-reka aja ini, masih. Jadi kalau misalkan kita tinggal di bumi kita tidak, ini kelihatan gambarnya yang saya tunjukkan?
Kelihatan, Pak? Ada gambar garis merah ya? Ya. Ya. Jadi grafik ini cerita apa sih sebenarnya? Ini saya coba mengajak untuk berpikir kalau misalkan kita tinggal di bumi ini tidak punya atmosfer, gitu ya, tidak ada atmosfer, tidak ada debu antariksa, maka ketika malam hari itu gelap langit itu, dia akan datar aja, cahaya itu sepanjang malam. Kemudian ketika matahari itu terbit, maka intensitasnya mulai naik sampai kemudian terbit keseluruhan, itu mataharinya akan cahayanya konstan lagi. Jadi ini adalah pola cahaya malam dan siang hari di bumi kita kalau tidak ada. Nah, ini saya cerita ini. Jadi ini gambaran kalau kita pakai SQM, maka ini saya kelihatan nggak kursor? Ya. Garis. Kelihatan. Oke, jadi yang atas ini saya mencoba mereka kurva cahaya kalau misalkan bumi kita ini tidak ada atmosfer, terus tidak ada debu cahaya, debu antariksa. Jadi sepanjang malam itu cahaya itu ya datar aja, karena memang nggak ada cahaya, gitu kan? Begitu matahari terbit muncul sedikit, mulai ada peningkatan intensitas sampai matahari terbit, kemudian cahayanya datar lagi. Ya, tidak ada variasi apapun karena tidak ada atmosfer, gitu ya. Nah dari sini sebenarnya kita juga tahu bisa mengukur bahwa ini itu perubahan ini, jarak ini adalah jarak diameternya matahari. Oke, kalau sekarang bumi kita tidak ada atmosfer, tetapi ada debu antariksa. Debu antariksa itu yang kita tahu, seperti yang kita tahu, dia menyebabkan munculnya zodiacal light ya. Dan karakter zodiacal light itu ternyata semakin pagi makin terang. Jadi di sini grafiknya adalah seperti ini. Jadi dia menuju makin terang, kemudian dia terbit seperti ini. Nah, oleh karena itu kemarin melihat beberapa data SQM yang dia menunjukkan kemiringan, itu artinya adalah adanya pengaruh zodiacal light. Nah, terus kalau bumi kita punya atmosfer gimana? Maka kurvanya itu akan seperti ini. Ya. Jadi dia tidak tajam di sini, ada perubahan lah ya, intinya sudah mulai ada ini beda-beda lagi. Dan yang unik kalau kita perhatikan kurva cahaya dari SQM itu di sini tidak datar, di sini dia gini terus nekuk. Nah, jadi nekuknya itu ke dalam. Nah itu kita kemarin juga sudah sedikit korek-korek kenapa itu terjadi, tapi mungkin tidak sekarang ini saya tunjukkan. Nah ini gambaran, sehingga saya berpikir kita perlu mencari tahu malamnya itu kita dekati dengan fungsi garis lurus, gitu ya. Oke Pak, Mas Hendra udah ketemu kurvanya? Iya Pak, sudah Pak. Silakan di-share Mas. Oh ya. Kita sebentar lagi ya, sudah jam 21.14 nih. 15 menit lagi mungkin kita selesai. Sudah pada ngantuk semuanya tuh kelihatan tuh. Oke. Jadi ini grafiknya ya. Ya. Jadi grafik ini kita lihat. -21. Kenapa? -21. Belum tentu. Jadi di sini ini malam ini malam itu adalah di garis yang warna kayak mut gitu ya. Jadi yang garis hijau ini adalah
kita dekatin, kita anggap sini pasti malam. Tidak ada pengaruh atmosfer bumi kita. Jadi, kalaupun ada perubahan cahaya, itu lebih disebabkan karena sesuatu yang berada di luar atmosfer bumi kita. Dan perubahannya itu kita dekati dengan perubahan yang sifatnya linear. Nah, kita juga perhitungkan semacam apa, Mas Hendra, istilahnya, Mas Hendra? Rentang itu. Oh iya. Jadi error data dan sebagainya kita pertimbangkan, gitu ya. Nanti kita bisa plot di sini, kita ketahuan pada minus berapa. Kita yakin bahwa itu adalah disebabkan oleh atmosfer bumi kita. Jadi kita mencoba memisahkan dari kurva itu, mencoba membaca ini merupakan disebabkan oleh atmosfer bumi kita atau disebabkan oleh sesuatu yang di luar atmosfer bumi kita. Oke, jadi ini ada error data dan sebagainya. Ini nanti kita analisa seperti itu. Ya, baik, itu ya. Ditampilkan, Pak. Banyak, nggak usah itu aja, nggak apa-apa. Oh ya. Jadi ini hasil statistik dari ketika kita membuat garis linear yang berwarna hijau ini. Ada yang ditambahkan mungkin Mas Indra atau ada yang pertanyaan? Silahkan. Kita masih ada waktu untuk diskusi. Saya unmute all. Cara membuat garis malam. Oh, cara membuat garis ini tadi Mas Indra. Iya. Yang linear itu ya, Pak? Iya, linear, betul. Ya. Oh ya. Jadi, silakan Mas Indra. Ya, sedikit panjang, Pak. Oke, nggak apa-apa. Poinnya aja. Ini. Itu semuanya dilakukan di GNU plot, Mbak. Jadi kita tidak melakukan di luar GNU plot. Oke, baik. Sebentar saya share di sini. Oke. Ya, jadi untuk membuat fungsi linear tadi ya, Pak. Tadi kan Pak Indra menjelaskan bahwa di awal malam tadi dari minus 26 ya sekitar minus 26 sampai 24 diasumsikan sebagai masih malam. Jadi didekati dengan linear. Nah, untuk membuatnya kita perlu untuk mencari tahu persamaan garisnya pada minus 26 sampai minus 24 itu seperti apa fungsinya. Nah, itu kita cari dulu. Kita bisa cari di GNU plot itu dengan menggunakan perintah ini atau komen stats. Itu maksudnya mencari nilai statistik dari data tertentu. Jadi di sini yang kursor saya ini, Pak, ada stats, kemudian nama filenya. Kalau ini saya menggunakan data Labuan Bajo Citra, ini data yang sudah saya olah. Kemudian sama seperti perintah plot tadi, namun plotnya diganti dengan perintah stats. Kemudian, ya, oke. Halo, Mas Hendra. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya, sebentar. Itu kenapa ada coret-coret merah? Iya, saya tidak melakukan itu. Nggak tahu ini kenapa. Oh ya, baik. Ya, oh ya, sudah. Oke, nah nanti tadi kan kita hanya ingin mengetahui statistik dari minus 26 sampai minus 24. Kita tambahkan lagi every ini, titik 2 dan seterusnya. Jadi ini 218 ini maksudnya apa? Ini adalah baris keberapa. Jadi misal kita buka tadi ya, di Notepad, hasil citra tadi, saya share lagi, hasil data citra. Nah, ini kan ada urutan 1, 2, dan seterusnya. Nah, tapi ingat, di header-nya atau yang di awal ini dihitung baris pertama. Jadi kalau misal kita hanya ingin mencari nilai statistik dari data nomor 1 sampai nomor 20 misal,
Jadi baris yang kita gunakan adalah baris kedua sampai baris ke-21. Karena dihitungnya bukan dari angka 1 ini, tapi dari atas. Paling mudah itu kita buka di Notepad++. Jadi nanti langsung ketahuan. Jadi misal seperti ini. Sorry. Jadi ada program namanya Notepad++. Ya. Itu free juga, bisa di-download. Nah, sebentar. Masih proses. Nah, seperti ini. Share. Oke. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari Notepad++. Nah, yang di ujung paling kiri, ini adalah barisnya. Baris ke-1 dan seterusnya. Nah, misal kita ingin mencari nilai statistik untuk data dari baris kedua sampai ke 10 misal. Berarti kita tinggal ketik saja di GnuPlot tadi. Di GnuPlot. Nah, di sini kita tulis baris keberapa. Misal 2 sampai 18. Jadi diketik saja, kemudian nanti enter. Nah, nanti akan muncul statistiknya, dari rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, dan seterusnya, nilai minimum maksimumnya berapa, kemudian ada di sini, ada linear modelnya. Di sini ada Y sama dengan 0,0643X plus 19,95, dan ini, kemudian ada slope-nya, dan seterusnya. Nah, nanti yang kita plot untuk menjadi garis tadi itu adalah yang ini, linear modelnya ini. Nah, seperti itu. Oke, nanti ini tinggal diketik ulang untuk fungsinya ini, atau bisa diblok seperti ini dengan kursor, kemudian diklik kanan. Ya, seperti itu. Kalau klik kanan, copy to clipboard. Tinggal di copy saja, terus nanti kita paste di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ingat misal kita ingin membuat fungsinya, kalau membuat fungsi di GnuPlot, X, misal 0,0643X, itu perlu kita kasih tanda bintang. Kali maksudnya. Dikali maksudnya, ya. Kemudian untuk Y-nya, kita ganti bebas sebenarnya, AX atau GX. Kalau dalam contoh ini saya buat fx seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi linear tadi yang sudah kita cari. Kemudian di enter. Nah, kemudian kalau ingin menampilkan, kita plot lagi. Plot nama filenya. Sebentar. Jadi mau memplot fungsi dan gambar pada satu frame. Ya, satu frame. Ini kemudian. Kemudian koma. Nah, fungsinya tadi ini kan fx. Nah, kita ketik lagi. Ingat dipisahkan dengan koma di sini. Jadi kita plot yang pertama tadi, plot hasil olah citra, kemudian koma, fungsi yang linear tadi. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ya. Oke. Baik. Itu caranya ya. Jadi pakai GnuPlot sebenarnya sederhana. Ya, mungkin perlu nyoba-nyoba kalau baru pertama kali menggunakan GnuPlot. Baik, mungkin ada pertanyaan? Pak Tony. Ya, gimana Pak Bastani? Berkaitan dengan penentuan rank 2 sampai 18 itu apakah ada aturan mainnya atau insting kita saja? Enggak, Mas. Itu 2 sampai 18 itu adalah data yang mencakup dari min 26 sampai 24. Oh, itu. Iya, jadi itu data yang kita pilih untuk membuat fungsi. Kenapa dipilih hanya fungsi sampai tanggal 24?
Karena kita yakin sampai minus 24 itu belum ada pengaruh dari atmosfer. Artinya perubahan yang terjadi pada rentang ini itu terjadi sesuatu disebabkan oleh sesuatu yang di luar atmosfer bumi kita. Jadi beda data nanti beda ring ya Pak ya? Oh iya, betul. Beda data, beda ring tergantung kita harus lihat. Jadi kita nggak bisa mengambil rentang, saya mau rentang sampai minus 20 lah, nggak boleh. Karena kita yang akan kita cek adalah minus 20 ini masuk atau enggak, kan gitu. Iya. Ya, jadi kita ambil di sini. Jadi begitu sampai 24, maka kita bisa tahu, oh sampai 22 ini masih malam gitu ya. Untuk di sini masih malam, untuk di sini kayaknya sudah tidak malam, dan kita sangat confident untuk mengatakan di minus 20 ini sebenarnya sudah lepas. Artinya sudah ada pengaruh, apa namanya, atmosfer bumi kita. Jadi pembiasan oleh atmosfer bumi kita maksud saya. Gitu. Pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi kita. Seperti itu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Humam, Pak. Siapa? Humam. Oh ya, silakan Humam. Mau tanya Pak mengenai alat pengambilan data. Kan untuk plotting bisa dari data SGM atau kamera yang diproses di ImageJ. Nah, menurut Bapak sendiri untuk yang lebih akurat atau mendekati ke apa yang bisa lebih dipercaya antara kamera sama SGM sendiri, menurut Bapak gimana Pak? Mohon maaf, terima kasih Pak. Itu dua-duanya independen ya, artinya justru kita melihat pengamatan itu perlu dari dua-duanya itu melihat apakah konsisten atau enggak. Kalau ada perbedaan cukup signifikan, justru kita meragukan dua-duanya. Iya Pak. Ya kan? Artinya fenomenanya satu. Kita amati dengan dua alat yang berbeda, harusnya hasilnya menuju ke satu itu. Tapi kalau berbeda dan bedanya cukup signifikan, kita justru ragu. Oke Pak. Bisa mana yang benar atau jangan-jangan dua-duanya salah, kan gitu ya. Siap Pak. Ya, kebetulan di Labuan Bajo ini kita punya dua pengamatan. Pengamatan kamera satu, yang kamera ini kebetulan pengamatannya bersamaan dengan data SGM yang diamati oleh saya. Oke Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Imam. Maka Pak Rukman. Iya. Ini kan dari minus 26 sampai 22 tadi yang dianggapnya itu yang kita anggap minus data. 24. Nah, iya minus 24. Nah, ya. Berarti kita persiapan pengamatan kan harus lebih awal lagi ya. Iya. Sampai seberapa awal kita harus melakukan pengamatannya? Misalnya apakah dari jam 2 dini hari ataukah cukup dari jam 3 gitu? Agar kita bisa menganggap bahwa itu betul-betul memang data gitu. Ya, cukup menarik Mas. Ini kemarin kita analisa dari beberapa data SGM. Jadi justru sekarang ini kita telah menganalisa data SGM itu jadi penasaran untuk mengetahui kapan sih pengaruh atau munculnya munculnya ini Mas, apa namanya? Zodiacal light itu pertama kali, gitu ya. Nah ini kan kalau ini kita hanya bisa katakan bahwa ini malam, tapi ada perubahan yang kita yakin itu disebabkan karena semacam penyebab zodiacal light lah. Tapi kapan awal mulanya itu mulai bisa diamati, kita itu tertarik di situ. Jadi semakin malam itu makin baik, karena kita mempunyai data malam yang kita yakin malam itu makin panjang. Semakin panjang data malam, artinya regresi linearnya ini makin baik fungsinya, gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya semakin malam jam 2 lah itu lebih baik, jam 1 ya lebih baik lagi. Karena apalagi kalau sepanjang malam itu langitnya cerah, wah itu kita dapat data yang perfect. Bahkan kalau misalkan data kita cuacanya tidak bagus, ada sebagian potong waktu malam yang cerah itu sudah cukup untuk membuat fungsi grafiknya itu. Grafik malamnya ini. Kemudian satu lagi, ini kan data dengan garis ini kan berimpit. Nah,
di titik mana kita meyakini bahwa kurva ini mulai betul-betul menjauhi si garisnya ini. Ya. Dengan statistiknya seperti apa gitu kita menentukannya nanti. Baik, baik. Mas Hendra, silakan dijawab Mas Hendra. Pak Indro lebih paham. Iya. Gak apa-apa yang kemarin kita diskusikan itu. Jadi kita di sini ada error data, Mas. Ya, data ini kan ada kalau SQM kita bisa tahu ketelitiannya, pengukuran ketelitian berapa, gitu kan ya. Jadi kita bisa ambil rentang di sini. Dari sini kan dia tidak lepas dari error data. Ya. Jadi, artinya di sini kita bisa buat semacam sebuah fungsi yang kita masukkan errornya itu. Nah, jadi nanti dia error itu kan plus minus kan. Jadi nanti dia lebih naik lagi, gitu ya. Nah, kalau itu di luar itu, ya kita yakin itu bahwa itu sudah merupakan kita kemarin ngambil berapa Mas untuk ini sigma berapa? 4 sigma ya bahkan ya. Iya. Untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar sudah lepas dari kurva malamnya itu. Ya, nah itu suatu yang menarik, bisa diuji coba dengan banyak macam sih Mas di situ. Di sini kita lebih ke arah men-sharing apa yang kita lakukan dan kita ingin dapat input masukan kira-kira seperti apa yang lainnya. Pak Hendro. Silakan Pak. Dengan Raja Muda Pak. Siap Pak Raja Muda. Jadi gini Pak Hendro, ini saya memperhatikan data dari tadi Pak ya. Di sini mungkin saya kepingin tanya aja Pak dengan pendapatnya Prof. Tono. Ya, kalau Prof. Tono itu kalau saya mencoba mengirim data itu dia tidak sampai terbit matahari, maka itu dianggap itu tidak sempurna. Makanya di situ saya jadi bingung juga gitu. Jadi dia malah waktu ada yang saya rekam, dia bilang ini tidak usah terlalu panjang. Tapi yang dia buru adalah sampai dengan terbitnya matahari. Gitu. Nah, kalau saya lihat, anggaplah ya, saya mengambil umpamanya dari jam sekian, anggaplah kira-kira saya mulai dari jam 3 gitu ya. Jam 3 itu kan akan panjang. Dan di sana itu dia berfluatif, kalau saya lihat, yang sangat terpengaruh SQM itu adalah kalau dia dari cerah terus ada awan. Itu dia akan berfluatif di situ. Makanya pada waktu itu dia mengkomplain kalau bisa itu diambil sampai dengan terbitnya matahari. Nah mungkin ada masukan dari Pak Hendro, bagaimana saya bisa mengambil data yang dia lebih yakin dengan cahaya matahari untuk tertutup oleh awan gitu Pak Hendro. Nah saya jadi sulit kalau saya menghitung ini, saya mencoba ini dengan sistem ini dengan panjang rekaman. Kalau saya pakai Excel selama ini agak sulit gitu mencari anunya. Saya mencoba mudah-mudahan dengan ini saya mencoba hasilnya kayak apa, tapi harus ke selayar dulu nih karena data saya banyak di selayar gitu Pak Hendro. Ya baik. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada nggak masukan Pak Hendro gimana untuk membuat data yang panjang? Karena saya biasa potong Pak Hendro, karena kalau pakai Excel nggak bisa. Apakah pakai ini dengan data yang panjang itu bisa masuk nggak? Ya, jadi kita kenapa pakai GnuPlot ya? Salah satunya karena kalau pakai Excel itu lama Pak. Ya betul Pak. Ngeplotting gambarnya itu lama, ininya lama gitu ya, sehingga kita beralih menggunakan GnuPlot. Jadi pakai GnuPlot ini bisa dilihat caranya sangat sederhana, simple gitu ya, dan plottingnya juga mudah, tampilan grafiknya juga indah gitu ya. Jadi makanya itu kita menggunakan GnuPlot ini. Dan dari apakah kita perlu pengamatan sampai pagi tergantung dari model yang kita yakini untuk menganalisis. Kalau misalkan modelnya itu adalah menggunakan seluruh data ini sebagai satu kesatuan gitu ya, dalam pengertian ya pokoknya kita nggak tahu sumber cahaya apa yang ada di situ, diplot sebagai pendekatan sebuah fungsi, maka akan memerlukan data itu. Tapi kalau kita di sini justru dengan model seperti ini kita nggak perlu data sampai pagi, karena pada dasarnya di sini seperti data di sini misalkan kita amati di 16, min 14 dan sebagainya, itu tidak akan merubah bagian
pengamatan yang sampai minus 18 ya. Betul Pak ya. Seperti ini ya seperti ini. Ya. Saya lihat di sini di 22 20 sudah kelihatan bengkoknya ya. Iya. Jadi intinya kita model apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis data, di situ kita baru bisa merencanakan pengamatan kita akan sejauh mana, dari mana sampai mana. Oh iya. Baik. Ada lagi mungkin yang lain? Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Ada lagi? Siapa? Pak Cep. Ya, Pak Cep. Pak Cep ya? Bentar, saya unmute dulu yang lain, Pak Cep. Pak Cep. Oke. Silakan Pak Cep. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk data antara gambar dengan video, kira-kira lebih bagus yang mana Pak untuk pengolahan data ini? Kalau misalkan antara keduanya di-combine misalkan, atau hanya salah satu saja, itu kan berarti ada selang waktu kalau tadi kan. Tapi kalau video misalkan, dia tidak terputus. Nah, kira-kira untuk pengolahan data hanya cukup dengan video saja, atau hanya cukup dengan gambar saja, atau foto saja, atau lebih bagus dua-duanya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi apakah kita perlu video atau gambar, itu sangat bergantung sekali dari data yang kita amati. Ya. Jadi kalau misalkan malam hari itu, biasanya kita butuh waktu exposure time misalkan sampai 6 detik misalkan ya, atau 1 detik gitu ya. Jadi 1 kali citra itu 1 detik. Maka itu sama saja kita rekam dengan model video atau kita foto per detik dia ngambil data, itu hasilnya sama. Gitu ya. Nah, juga kalau kita ingin pakai merekam video, itu yang harus dipikirkan adalah seberapa besar kapasitas hard disk kita. Gitu ya. Apalagi kalau frame rate-nya diambil 30 frame per detik, maka itu sepanjang malam itu hard disk kita penuh itu. Gitu. Ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau melakukan pengambilan data. Pertama, rentang panjangnya berapa? Gitu ya. Kalau jam 2 itu nggak ada seseorang yang rentang panjang datanya berapa, besar filenya berapa, itu jadi bagian yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Oke, gitu ya Pak ya? Jelas ya? Oke. Baik, yang lainnya masih ada pertanyaan? Kan lockdown di rumah didemokan Pak, didemokan untuk menentukan awal fajar untuk data Labuan Bajo ini. Maksudnya? Dari tadi sudah ketemu fungsi linearnya, terus tadi ada yang tanya kaitannya dengan kira-kira data ini terbit fajarnya itu di sudut berapa derajat? Oh, ini kalau berdasarkan data ini tadi dan data statistik tadi Pak, tadi kan dari GNU Plot ini muncul statistiknya ya, error data dan sebagainya, gitu ya. Kalau kita maksudkan itu kurang lebih di minus 20-an itu kita sudah yakin itu sudah waktu subuh. Kalau melihat data yang ini, gitu ya. Tapi ini data berdasarkan data rata-rata, gitu ya. Nanti kita perlu lihat data modus mediannya, perilakunya seperti apa, karena kita perlu membandingkan itu. Karena rata-rata itu yang bagian mana Pak? Yang bagaimana? Yang kan tadi kita ambil 3 data kan? Iya, kita tadi ambil 3 data kan? Ya, betul. Betul. Yang bagian mana mungkin bisa diblok dan sebagainya, nanti kita bisa tahu cara membacanya. Itu yang coba ditunjukkan Pak di datanya tadi. Data tadi kan kita dapat ketika dari image tadi kan kita mengeluarkan main, median, modus 3 file kan? Iya. Ya. Nah, jadi di situ kita dari main, median, modus itu kita bisa peroleh 3 data yang tergantung sekarang kita mau menganalisis yang mana. Kita baru analisis tadi dari
Min-nya. Mediannya perilakunya seperti apa, mediannya perilakunya seperti apa, itu penting untuk kita lihat membandingkan. Ya, di sini jadi ada kita 3 plot sekaligus ya. betul. 3 plot untuk min bagaimana, mode bagaimana, median bagaimana. Iya. Karena setiap itu akan ada analisis statistiknya yang berbeda. Jadi sementara ini kita lebih ke arah menunjukkan bagaimana memplot datanya berdasarkan datamnya. Ada lagi? Oke. Baik, cukup ya. Kayaknya sudah lebih dari jam 21.30 ini. Nanti kita akan coba bikin acara lagi untuk lanjut diskusinya gitu ya. Jadi untuk sesi saat ini mungkin kita akhiri dulu. Sampai ini mungkin bisa yang lainnya ditampilkan wajahnya, kita foto bersama dulu. Silakan coba foto bersama dulu kita. Nah, Pak Suwaidi, silakan monggo ditampilkan wajahnya. Kita di print screen dulu ya. Oke, print screen dulu. Ini tadi beberapa sudah hilang tadi, udah ngantuk. Oke, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara SOE online kita pertama kali ini. Jadi insya Allah kita masih memikirkan beberapa lanjutan terkait SOE ini. Mungkin ada usulan, nanti mohon masukannya. Kita sangat terbuka sekali untuk usulan, saran, dan juga dana. Kalau ada Pak Ismail. Senyum Pak Ismail. Terima kasih atas dananya nih Pak Ismail nih. Baik, mungkin itu dari kita. Sebentar, ini Pak Suwaidi baru muncul wajahnya. Saya screen lagi ya, screenshot lagi. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro. Terima kasih semuanya. Yeay, Pak Denny, yeay. Rukman. Oh, yang paling jago channel Firdaus. Dari Aceh. Aceh langsung. Ini orang NTT nggak ada ya? Nanti enak 34 provinsi nih, Pak. Iya. Di Makassar ada. Nasional ya? Nasional. Subsidi. Kalau ada yang perlu Zoom untuk event apapun, kontak saya. Kebetulan saya ini bisa panjang, tidak terbatas 40 menit. Jadi nanti bisa digunakan, silakan. Langganan. Iya, itu. BMKG, ya? BMKG? Lebih canggih. Ya, Pak Ismail. Mana? Ini ada Waitia, ada Rokman. Mas Rukman tampil, Waitia. Ada tuh. Nah, itu. Ada tadi. Besok Roy begini ya. Sidang isbat begini besok. Asik ini. Ya. Nanti Iman Noong yang ini. Sidang isbat bisa kayak gini, Pak Ismail. Iya, kayak begini. Kita undang semuanya. Amin. Ya, siap. Terima kasih Pak Hendro. Ini mau lanjut lagi sampai tengah malam gimana? Ya udah cukup. Pak Hendro ya. Oke. Udah ya, kesayangan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pak Bastoni semua teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ye.